Rio, habis itu Yulia. Sini, Yulia di sini. Rio di sini aja. Oh, tidak. Sini. Rio. Kakak lebih tinggi ya? Kakak berarti yang di sini deh. Kakak lebih tinggi soalnya. Yulia di sini. Hai, nama saya Arka. Udah, boy. Tapi kamu boleh masuk. Berarti aku di belakangnya Rio. Gak usah keras. Sini aku dua, tapi aku di sini. Cari. Sini nah, Rio. Dah, tuh, kamu kelihatan tuh pasti. Sudah kan, aku nggak usah kelihatan. Yang punya aku guru. Apa ini? Ada yang masuk kartu. Nggak tahu. Coba deh, saya itu aku sih mau bawa HP itu ke sini supaya pakai handset aku dengar lagi. Coba ya benar. Nggak usah gaya. Tapi besok baru aku bawa HP-nya. Gaya. HP-nya segini. Gaya. Nah, kalau HP-mu sekecil kah? Segini. Segini. Ya, gitu. Kecilnya. Tapi mending nggak pakai HP kan? Tapi iya, mending dapat HP. Aku punya HP segini. HP-ku segini lah. HP-ku. Salah. Ini. Bukan. Salah. Ada HP yang segitu. Itu iPad namanya. Iya, udah. Kalau iPad yang digini kan. Kalau HP kan cuma. Kalau kayak gini apa? Kalau ini HP apa? Ini HP apa? Loh, kah? Iya. Emang ada HP lo? Katanya. Tetap dua baik. Iya. Apa? Bingung kamu? Aku dengar kau. Aku nggak bisa. Ini. Aduh. Ini gini. Ke bawah. Ini yang jari mancing ke bawah. Ini lipat gini. Oh, baru berdua. Berarti ini sini. Ini ke sini. Ini gini, habis ini. Ini benar. Ya, habis ini gini. Yang tunjuknya di bawah. Ini. Kamu kan? Berarti sekarang aku lihat sih. Mana kelingkingnya kan jadi mata. Mana matanya punya aku? Susah soalnya. Kan mau belajar yang begini dulu. Mau belajar begini. Habis itu yang jari di tengah yang sebelah sini. Ini tuh banget yang begini dulu. Ini masukin ke sini. Masukin ke sini. Ntar, tanya pelan-pelan. Ini ulang dari sini. Ini aja begini. Oke, ntar. Tahu aja, gampang. Coba kamu suka. Aku udah belajar kan dari kemarin, nah. Bisa aja. Aku bisa kayak gini juga. Ini di sini putar. Ini kan. Coba sedikit. Berapa nih? Coba. Ini yang gini. Ininya lo, tangannya gini. Yang tadi tengahnya ada bolongan. Ini giniin. Bisa kelihatan. Busi ya.
Enggak, Silvi maaf ya Yulian, enggak suruh duduk berdua kok, maksudnya berdampingan. Enggak. Di sini ada satu orang yang nggak pakai masker. Bu Silvi. Bu Silvi, maaf, soalnya enggak ada yang bisa dengar suaranya. Ya keluar. Kamu. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo Bu. Mana gambarnya ya? Iya, dari gambar. Enak. Apa kelihatan kan? Halo guru. Guru. Kita musim di sini bergeser-geser ya, biar ada mamanya nggak bisa. Sorry. Guru gambar. Owi jangan di situ Owi. Suara kalian kedengaran dong. Aja itu mamanya, dia aja suara. Wih. Tunggu ya sebentar. Kalau belum ada muridnya itu masih begini kan Mama? Itabu. Kalau ini teh iya. Baik, selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih banyak sudah selalu semangat ya. Baik, kita akan berdoa dulu sebelum kita mulai belajar. Tapi sebelum berdoa, seperti biasa kita tes suara dulu ya. Kita absen sekaligus tes suara. Seperti biasa ya, matikan dulu. Nanti kalau Bu Silvi panggil namanya, baru dibuka dan bilang hadir Bu, begitu ya. Adeline? Obi. Loh, kok Obi? Sudah ini. Cinta? Kurang sih. Cinta? Bu. Arka? Hadir Bu. Mantap. Beatrice? Kalau nama aku apa? Beatrice? Habis B? Hadir Bu. Ya. Tio? Hadir Bu. Caroline? Habis Q. Caroline? Habis B? M. H. H. Caroline ada enggak ya? Nah, ini Caroline kok selalu lambat. A B C D Clarin? F I J J Clarin? K L M. M M Clarin? Ya sudah nanti ganti nama deh. Hadir Bu. Ya. Asal ganti nama. Jadi. Selva ini enggak ada. Obi? Hadir Bu. Ya. Marlen? Oh jangan. Ayo. Jam dulu Mario. Darlen? Hadir Bu. Dan.
Erina? Hadir, Bu. Ya. Gaby? Gaby? Gaby belum ada ya? Bennett? Bennett? Hadir, Bu. Hadir. Ya. Giovanni? Giovanni? Hadir, Bu. Audrey? Audrey? Audrey belum ada ya? Gracio? Gracio? Gwentani? Ya. Gwentani? Pagi, Bu. Pagi. Hadir, Bu. Karin? Hadir, Bu. Ya. Catherine? Hadir, Bu. Ya. Mario ada. Rafael? Tadi. Rafael? Hadir, Bu. Ya. Ini kan Mario udah. Patrick? Mario minta dipanggil, Bu. Hadir, Bu. Ya. Petra? Hadir, Bu. Ya. Reza? Reza? Hadir, Bu. Ya. Theo? Hadir, Bu. Ya. Ya saya. Ya saya. Hadir, Bu. Ya. Yulia. Hadir, Bu. Ya, Yulia hadir. Baik, hari ini yang berdoa adalah Darlen ya. Darlen yang berdoa. Silakan buka suaranya Darlen, kemudian pimpin dalam doa. Darlen dengar suara Bu Silvi? Benar. Ya. Silakan Darlen pimpin dalam doa ya. Semua teman-teman silakan tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Jadi Darlen silakan berdoa. Yesus. Kami mau belajar. Berkati ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, baik anak-anak. Semua silakan dimatikan dulu. Kita akan mulai belajar ya. Jadi seperti biasa kalau nanti ada tidak dengar suara Bu Silvi, boleh buka suaranya kemudian bilang Bu Silvi saya tidak mendengar, begitu ya. Baik, kemarin lalu waktu hari Selasa Bu Silvi ada bagikan video ke kalian yang isinya adalah tentang materi yang baru kita masuk di subtema 2, yaitu hidup rukun bersama teman bermain ya, hidup rukun bersama teman bermain. Nah, kemarin waktu hari Selasa videonya sudah ada percakapan yang diperagakan oleh Rio dan Arka ya. Jadi di situ ada kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang gunanya untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Nah, ini Bu Silvi tidak perlu terlalu mengulangi karena sebenarnya pada waktu kelas 1 kita sudah banyak belajar tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu selalu ciri-cirinya adalah mari, ayo, kemudian yuk ya, itu adalah ciri-cirinya. Nah, kemarin Bu Silvi ada kasih tugas ya. Kemarin Bu Silvi ada kasih tugas. Nah, Ibu Silvi belum bisa bahas hari ini tugasnya itu jawabannya apa, karena ada teman yang belum mengumpulkan ya, dan Ibu juga belum lihat karena
masih berjaga-jaga, takutnya ada yang baru mengumpulkan, begitu ya. Jadi Ibu nggak bahas hari ini untuk yang tugas itu karena tugasnya itu khawatirnya Ibu Silvi belum cek, khawatirnya ada yang belum kumpulkan karena baru kemarin ya Ibu Silvi kasih tugasnya. Baik, sekarang ya maaf ya tadi nggak tahu tiba-tiba mati. Sebentar ya. Baik, Bu Silvi akan share screen ya sebentar. Bu Silvi share materi. Tunggu sebentar, kok ada Hayden ya? Hayden kan bukan di sini. iya. Hayden, maaf Hayden. Ini kelas 2B ya Hayden. Hayden kayaknya salah link deh. Ya, Hayden. Betul kalau gitu ya. Hayden, Aileen, ini kelas 2B ya. Karen. Kalian bahasa Inggrisnya sudah selesai, Nak. Jadi silakan maaf ya. Maaf ini kelas 2B. Hayden, Aileen. Jadi ini kelas 2B ya, ini sudah tematik ya, bahasa Inggrisnya sudah selesai. Jadi mohon maaf ya. Bu Silvi akan screen dulu ya. Tunggu ya sebentar, Bu Silvi keluarkan PowerPoint-nya. Ya, coba Catherine bisa lihat Bu Silvi punya PowerPoint? Bu. Baik, tunggu ya. Tunggu bentar ya, Bu Silvi keluarkan satu-satu. Ya, hari ini kita akan sama-sama membilang. Membilang itu artinya kita sama-sama menghitung ya. Tapi kalau menghitung itu kan sebenarnya kayak penjumlahan, pengurangan begitu. Tetapi membilang ini maksudnya kita menyebutkan secara bergantian ya. Baik, yang di kelas tolong jangan ribut ya. Kemarin Bu Silvi dan kalian sama-sama membilang bilangan dari 101 sampai 200. Sekarang kalian akan membilang bilangan dari 201 sampai dengan 300. Semua bisa lihat? Baik, sekarang coba semua dibuka dulu suaranya ya. Buka dulu semua suaranya. Sekarang sama seperti kemarin ya, jadi ikutin dulu Bu Silvi. Kalau Bu Silvi sudah sebutkan dulu 5 bilangan, baru kemudian kalian secara bersama-sama sebutkan bilangan, ikutin yang bilangan Bu Silvi tampilkan ya. Jadi Bu Silvi baca dulu, baru nanti diikutin oleh kalian seperti kemarin ya. Sudah dibuka semua ya suaranya? Tunggu ya. Dua ratus satu, 202, 203, 204, 205, 200. Oh sudah. Ya 1, 2, 3. 201, Arka tidak perlu berteriak ya, nanti kasihan Rio. 206, 207, 208, 209, 210. 206,
Dua ratus 212, 213, 214, 215. 1, 2, 3. 216, 217, 218, 219, 220. 1, 2, 3. 221, 222, 223, 224, 225. 1, 2, 3. 225. Ya. 226, 227, 228, 229, 230. 226, 231, 232, 233, 234, 235. 1, 2, 3. 200 ya Rio, bukan 300. 236, 237, 238, 239, 240. 1, 2, 3. 241, 242, 243, 244, 245. 1, 2, 3. 245. Ya. 246, 247, 248, 249, 250. 1, 2, 3. 250. Ya. 251, 252, 253, 254, 255. 1, 2, 3. 256, 257, 258, 259, 260. 1, 2, 3. 261, 262, 263, 264, 265. 1, 2, 3. 266, 267,
267, 268, 269, 270. 1, 2, 3. 266, 267, 269, Ya, ini Arka sama Rio harus serius ya. Makanya dibaca, sambil dibaca, bukan sembarangan. 271, 272, 273, 274, 275. 1, 2, 3. 276, 277, 278, 279, 280. 1, 2, 3. 281, 282, 283, 284, 285. 1, 2, 3. 285. Ya. 286, 287, 288, 289, 290. 1, 2, 3. 291, ya. 291, 292, 293, 294, 295. 1, 2, 3. 5. Ya. 296, 297, 298, 299, 300. 1, 2, 3. 296. Ya, baik. Berarti anak-anak sudah Arka. Diam dulu. Berarti anak-anak kalian sudah belajar dari bilangan 0. Sekali lagi bilangan Caca itu dimulai dari 0. Kita sudah belajar sampai dengan 300. Sekarang silakan dimatikan dulu semua suaranya. Ya? Silakan dimatikan dulu semua suaranya. Jadi kita sudah belajar bilangan dari 0 sampai dengan 300. Nah, nanti ke depannya juga kita akan selalu membilang bilangan seperti ini per 100, 100 sampai dengan 1000. Jadi kalian harus hafal bilangan ini. Kemudian kalau misalkan ini kan Bu Silvi rekam. Jadi nanti kalau nggak hafal, diulang-ulang saja untuk bagian bilangan ini. Kenapa? Karena kalian harus hafal. Jadi nanti kalau satu kali Bu Silvi tanya setelah 282 berapa? Setelah 299 berapa? Maka kalian harus cepat menjawab. Ya, kalau kalian hafal, kalian bisa sudah benar-benar bisa, maka kalian tentu tidak perlu lagi berpikir panjang. Pasti sudah otomatis langsung bisa menjawab. Ya. Nah, jadi kalian harus hafal ini. Nanti Bu Silvi sesekali waktu tidak akan menyampaikan dulu supaya Ibu tahu kamu belajar atau tidak. Ibu Silvi nanti tiba-tiba akan buat tebak-tebakan menentukan bilangan selanjutnya, ya. Jadi ini harus hafal karena ini adalah syarat untuk naik kelas 3. Kalau kamu tidak tahu bilangan dari 0 sampai 1000,
maka tentu kamu tidak bisa naik kelas 3. Kenapa? Karena kelas 3 nanti bilangannya sudah di atas 1000. Kalau kamu tidak bisa dari bilangan 0 sampai 1000, maka tentu di kelas 3 akan mengalami kesulitan. Ya, mungkin ini sementara karena daring, karena belajarnya lewat online, Bu Silvi tidak tahu dengan pasti bahwa kalian benar-benar bisa atau tidak. Karena bisa saja kan dibantu mama ya. Nah, tidak tahu siapa yang benar-benar hafal atau tidak. Tetapi harapannya Bu Silvi, kamu benar-benar hafal. Karena nanti kalau di kelas 3 tidak hafal bilangan 0 sampai 1000 ini bisa berbahaya karena nanti kamu akan keteteran ya. Keteteran tuh maksudnya kamu nggak bisa ngikutin pelajarannya kelas 3 karena di pelajaran kelas 3 itu sudah lebih susah dan dia nanti bilangannya juga di atas 1000-an. Sehingga kamu harus hafal ini bilangan ya. Jadi harus tahu urutannya. Jangan sampai tidak tahu urutannya. Kalau misalkan bingung, kemarin Bu Silvi sudah bikinkan tabel, itu bisa gampang untuk tahu clue-nya. Ya, jadi kan itu kelihatan bahwa angkanya sebenarnya hanya dari 1 sampai 9, tinggal diulang-ulang saja. Tempatnya tambahin puluhan, nanti tambahkan ratusan, tambahkan ribuan. Seperti itu ya. Baik, nah sekarang hari ini kita akan belajar, karena kita sudah belajar bilangan dari 0 sampai 300, kita juga akan belajar bagaimana cara membandingkan banyaknya benda. Jadi sebenarnya bilangan ini, kalau dalam matematika kita menyebut angka-angka ini adalah bilangan. Sekali lagi ya, jadi kalau istilah kita belajar matematika, matematika itu ilmu berhitung. Kalau kita belajar matematika atau ilmu berhitung, semua angka-angka yang menunjukkan banyak benda itu kita sebutnya bilangan. Jadi kalau misalkan di bahasa Indonesia, coba tulis angka 1, itu kalau bahasa Indonesia atau PPKN. Sila ke-1 apa begitu ya? Kita bilangnya tulis angka. Tetapi kalau di matematika kita tidak mengenal istilah angka. Maksudnya begini, bukan nggak dipakai istilah angka enggak, tapi biasanya kita menentukan banyaknya benda itu kita sebutnya bilangan bukan angka. Misal kamu punya kue 2, kita tidak bertanya angkanya berapa kuemu, enggak ya, kita nanyanya kan pasti banyaknya kuemu berapa. Nah, kita bilangnya 2. Nah, 2 yang kita sebut itu kalau dalam matematika bilangnya bukan angka tetapi bilangan. Sehingga itu yang membuat Bu Silvi selalu membiasakan anak-anak dengan istilah bilangan ketimbang angka kalau kita belajar ilmu berhitung matematika ya. Nah, jadi bilangan-bilangan ini harus kita tahu bahwa bilangan ini semuanya juga menunjukkan jumlah benda. Kalau bilangannya 1 berarti bendanya ya cuma 1. Kalau bilangannya 2 berarti bendanya ada 2. Jadi bilangan-bilangan itu menunjukkan jumlahnya benda. Entah itu benda mati atau entah itu benda hidup. Pokoknya itu menunjukkan jumlahnya benda. Ya. Nah, bilangan ini sama dengan seperti waktu kelas 1. Bisa kita tulis dalam bentuk angka. Nah, ini Bu Silvi pakai angka karena kita ngomong yang ini adalah istilah dalam penulisan atau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kalau bilangan-bilangan ini bisa kita tulis dalam bentuk angka, bisa juga kita tulis dalam bentuk tulisan. Kalau kita tulis bilangannya ini dalam bentuk angka, kita menyebutnya adalah, siapa yang ingat? Arka ingat apa namanya? Kalau kita bisa tulis dalam bentuk angka, kita menyebutnya adalah lambang bilangan. Tetapi kalau kita menyebutnya dalam istilah kita menulis, kita tulis, jadi misalkan 2 kita tulis dengan huruf 2 bukan dengan angka, maka kita menyebutnya adalah nama bilangan ya. Ini sebenarnya sudah pelajaran kelas 1. Jadi kalau nama bilangan itu berarti bilangannya ditulis dalam bentuk huruf. Tetapi kalau lambang bilangan itu berarti bilangannya ditulis dalam bentuk angka ya. Sekali lagi Bu Silvi ulang kembali bahwa ketika kita bicara angka itu ya 1 2 3 nggak ada artinya apa-apa ya, cuman angka biasa aja 1 2 3 4 5 biasa dipakai kalau kita selain pelajaran matematika. Oh ya, tulis soalnya nomor 1. Nah, nomor 1 di situ adalah kita sebutnya angka. Tetapi kalau itu menunjukkan banyaknya benda dalam matematika,
kita menyebutnya bilangan ya. Kita bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3 begitu. Baik ya. Kita akan mencoba membandingkan, kita akan belajar membandingkan bilangan. Kalau yang kemarin kita sudah belajar waktu di kelas 1 membandingkan bilangan sampai dengan puluhan. Nah, sekarang kita akan belajar membandingkan bilangan dalam jumlah ratusan. Nah, tetapi Ibu Silvi akan mengulang sedikit pelajaran kelas 1 ya. Nah, di sini Ibu Silvi punya garis bilangan. Ya, Ibu Silvi punya garis bilangan. Jadi pada waktu kelas 1 kita punya dua cara, sebenarnya bukan dua ya. Ini cara sebenarnya banyak ya caranya. Tetapi Bu Silvi cuman sampaikan beberapa aja sesuai dengan bukunya ya. Ya. Tunggu ya sebentar. Jadi biasanya kita ketika mau membandingkan bilangan itu kita bisa pakai salah satu caranya adalah dengan garis bilangan. Seperti di sini kalau kamu lihat di sini ada garis bilangan. Nah, kalau bilangannya cuma sampai puluhan itu gampang. Kita buat garis bilangan ini contohnya Bu Silvi dibuat cuma sampai dengan 20 ya. Kita buat garis bilangan ini semakin ke kanan bilangan ini pasti semakin besar jumlahnya atau semakin banyak. Ya. Jadi Bu Silvi ulang bahwa bilangan ini mohon maaf ya Audrey baru join ya. Jadi bilangan ini kalau semakin ke kanan pasti jumlahnya semakin banyak. Jadi akan sangat gampang. Misalkan nih 4 dibandingkan dengan 10. 10-nya di paling kanan, 4-nya di paling kiri. Berarti pasti lebih banyak yang 10. Berarti kalau kita tanya 4 sama 10 lebih besar mana? Berarti jawabannya pasti lebih besar 10. 4 sama 10 lebih banyak mana? Berarti jawabannya pasti lebih banyak 10. Jadi semakin ke kanan dia akan jumlahnya semakin banyak. Tetapi kalau kita kemudian menghitung dalam jumlah ratusan, kan nggak mungkin kita bikin garis bilangan ini banyak-banyak. Bisa jadi berlembar-lembar dan kita capek, ya kan? Sehingga ada cara yang paling gampang, yaitu kita seperti biasa, memisahkannya berdasarkan nilai tempatnya, ya. Tunggu sebentar, ini ada yang join lagi, siapa ya? Tunggu ya. Nah, itu suaranya siapa ya? Tolong dimatikan dulu suaranya ya. Contoh di sini ya, kalau Bu Silvi kasih contoh, 50 dibandingkan dengan 20. Ini kembali mengingat pelajaran kelas 1. Diingat baik-baik, bilangan yang disebutkan pertama kali itu pasti yang menjadi yang dibandingkan. Jadi misalkan 50 dibandingkan 20. Kita bisa menggunakan garis bilangan tetapi akan sangat panjang nanti garis bilangannya dan kertasnya tidak cukup. Maka kita punya cara yang paling cepat. Yaitu seperti ini. Kita pisahkan dulu berdasarkan nilai tempatnya. 50 itu sama dengan 50-an ditambah 01-an. Kemudian 20 itu berarti 20-an ditambah 01-an. Maka caranya yang pertama kali adalah selalu melihat dari yang paling depan. Gracelyn, Audrey kenapa mau tanya kah? Audrey mau tanya ke Raisen? Atau enggak? Ya, kalau mau tanya, enggak usah Raisen. Langsung buka suaranya aja. Iya, Audrey mau tanya? Enggak. Oh, enggak. Berarti itu kepencet ya. Baik. Jadi Bu Silvi ulang sekali lagi. Ini ada dua, kita bisa menentukan lebih banyak mana dengan garis bilangan, tetapi kalau misalkan itu jumlahnya banyak akan sangat kesulitan karena akan habis berlembar-lembar.
Sehingga caranya adalah kita pisahkan dulu berdasarkan nilai tempatnya. 50 sama dengan 50-an ditambah 0,1-an. 20 sama dengan 20-an ditambah 0,1-an. Maka cara ngelihatnya itu selalu berurutan mulai dari paling depan. Ya, diingat baik-baik kalau kita belajar penjumlahan dan pengurangan, selalu dimulainya dari bilangan yang paling terakhir, yang paling belakang, yang paling buncit. Tetapi kalau kita mau membandingkan benda, banyaknya benda, bilangannya ini yang kita lihat dari yang paling depan dulu. Kalau di sini adalah puluhan, berarti yang kita lihat puluhan dulu. 5 dengan 2 kita bandingkan. 5 dengan 2 kan lebih besar 5. Nah, kalau sudah berbeda seperti ini, 5 dengan 2 kan beda. Berarti kita nggak perlu lihat belakangnya. Langsung aja, 5 dengan 2 lebih besar 5. Berarti 50 dibandingkan 20 lebih banyak. Ya, 50 lebih banyak daripada 20. Jadi kita nggak perlu lihat belakangnya. Ini akan lebih mudah. Jadi sekali lagi Bu Sylvie bilang, jangan sampai kebalik ya, kalau kita ngomong penjumlahan dan pengurangan, kita selalu melihatnya dari bilangan yang paling terakhir. Tetapi kalau membandingkan, kita melihatnya selalu dari bilangan yang paling depan. Nah, kalau dalam hal ini, dalam contoh soal ini, karena dia puluhan, maka yang kita perhatikan bilangan puluhannya dulu. 5 sama 2. Dan jangan lupa, jangan terbalik ya. Ini kalau waktu kelas 1, kadang-kadang anak-anak sering terbalik. Soalnya 50 dibandingkan dengan 20, tapi nanti anak-anak membandingkannya jadi 20 dibandingkan 50. Sehingga hasilnya jadi lebih kecil, salah. Ya, lebih sedikit, salah. Tetap yang pertama yang harus dibandingkan. 50 itu sama dengan 50-an, kalau 20 itu 20-an. Maka 5 dibandingkan 2 kan lebih besar 5. Kalau lebih besar artinya lebih banyak. Jadi berarti 50 dibandingkan 20 itu lebih banyak 50. Sehingga ini jawabannya adalah 50 lebih banyak daripada 20. Atau 50 lebih besar daripada 20. Berikutnya ya. Ya, ini soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, 50 dibandingkan dengan 55. Nah, kita lihat, di sini 50 itu kan sama dengan 50-an ditambah 0,1-an. 55 sama dengan 50-an ditambah 51-an. Di sini puluhannya sama, puluhannya 5. Berarti ya sudah, nggak usah dilihat, itu sama. Berarti kita lihat satuannya. Satuannya 0 dengan 5. 0 dengan 5 itu tentu lebih kecil atau lebih sedikit 0. Nah, berarti sudah. Kalau 0 lebih kecil daripada 5 atau lebih sedikit dari 5, berarti jawabannya adalah 50 lebih sedikit daripada 55. Jadi itu adalah cara paling gampang membandingkan. Lihat aja dulu puluhannya. Kalau puluhannya sama, baru lihat satuannya. Tapi kalau puluhannya beda, ya sudah tinggal dibandingkan aja lebih besar mana puluhannya. Nah, begitupun dengan ratusan. Kalau ratusan, caranya juga sama. Yang paling depan kan berarti bilangan ratusan. Bandingkan dulu ratusannya. Kalau sudah ratusannya, baru puluhannya. Kalau sudah puluhannya, baru satuannya. Ya. Nah, sekarang coba buka buku pulpenanya semua halaman 24. Silakan dibuka dulu pulpenanya halaman 24 ya. Sudah semua ya, dibuka bukunya halaman 24. Di situ ada 3 soal. Kita andaikan balok yang besar itu adalah jumlahnya ratusan. Kan di situ ada balok besar dan ada balok yang kecil. Nah, balok yang besar itu yang banyak kita andaikan itu adalah ratusan. Jadi di situ kita lihat ada 2 balok besar, 2 tumpukan balok besar, sehingga kita menganggap itu adalah 200-an. Kemudian yang balok tinggi ke atas, yang
kecil-kecil itu, yang tinggi ke atas kita sebut itu balok puluhan karena jumlahnya ada 10. Di situ ada 3. Ada 3 berarti 3 puluhan. Kemudian ada satuannya. Satuannya itu yang berdiri sendiri-sendiri di bawahnya. Maka kita menyebutnya itu adalah satuan, 5 satuan. Kenapa Karolin? Tadi halaman berapa? Nah, ini Karolin harus belajar untuk konsentrasi ya. Karena Karolin selalu bertanya paling terakhir. Temannya udah buka, Karolin baru bertanya halaman berapa. 24. Ya, harus belajar konsentrasi. 24 ya. Nah, ini 200 jadi berarti kalau ada 200-an, 30-an, 5 satuan berarti kan menjadi 235. Dia minta dibandingkan dengan sampingnya. Sampingnya di situ kalau kamu perhatikan bukunya, ya, ayo Bennett dilihat bukunya. Ada 2 balok besar, berarti itu 200-an. Kemudian ada di situ ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 balok yang tinggi ke atas, berarti 50-an. Kemudian ada yang sendiri-sendiri, ada 3. Berarti itu 3 satuan. Nah, berarti di sini diminta dibandingkan 235 dibandingkan dengan 253. Nah, kita buat dulu seperti ini. Seperti yang Bu Silvi tulis ini. Kita buat dulu, kita pisahkan. 235 sama dengan 200-an ditambah 30-an ditambah 5 satuan. Kemudian 253 sama dengan 200-an, 50-an, 3 satuan. Kita lihat, di situ 200-an, kita mulai dari ratusan dulu. Yang bilangan pertama, ratusannya 2. Yang bilangan kedua, ratusannya juga 2, berarti sama. Nah, kalau kayak gitu, berarti kan nggak bisa dibandingkan. Sama-sama 200-an, berarti lewatin. Kita ke puluhannya, bandingkan puluhannya. Yang bilangan pertama, puluhannya 3. Yang bilangan kedua, puluhannya 5. Nah, kita bandingkan. Di sini kan sudah beda ya. Kalau beda, baru kita bandingkan. 3 dengan 5 kan lebih kecil atau lebih sedikit 3. Nah, berarti kita nggak perlu lihat satuannya sudah. Berarti jawabannya adalah 235 lebih sedikit daripada 253. Nah, begitu. Jadi nggak perlu lagi lihat satuannya, nggak perlu bingung sama satuannya. Cari yang berbeda saja. Contoh lagi yang nomor 2. Nomor 2 di situ ada 100-an, ada 50-an, dan 6 satuan. Dimintanya dibandingkan dengan 100-an, 30-an, dan 6 satuan. Jadi 156 dibandingkan dengan 136. Kita kembali lihat dari mulai ratusannya. Di situ ratusannya sama-sama 1. Berarti kita lewatin membandingkan ratusan. Kita pindah ke puluhannya. Nah, puluhannya yang 15, yang bilangan keduanya adalah 3. Berarti 5 dengan 3 kan lebih banyak atau lebih besar 5. Sehingga jawabannya adalah 156 lebih banyak daripada 136. Ya. Yang nomor 3. Nomor 3, di situ kita lihat ada 100-an, kemudian ada 1 puluhan, dan ada balok kecil-kecil itu 5 satuan. Kemudian di sini ada 135, ada 100-an, 30-an, dan 5 satuan. Jadi kita lihat nih sama-sama ya. Kita bandingkan kembali mulai dari ratusannya. Di sini ratusannya sama-sama 1, berarti dilewatin. Bandingkan puluhannya. 1 puluhan dengan 30-an. 1 puluhan dengan 30-an kan berarti lebih sedikit 1 puluhan. Nah, sudah nggak usah dilihat satuannya. Berarti di situ jawabannya adalah 115 lebih sedikit daripada 135. Nah, ini adalah cara yang termudah untuk kita membandingkan bilangan.
Kalau ADK misalkan depannya beda, misalkan ini 115 dan 235 misalkan. Ya kita langsung bandingkan ratusannya dulu. Oh 100-an dengan 200-an, kan lebih sedikit 100-an. Ya berarti jawabannya 115 lebih sedikit daripada 235. Nah begitu ya, itu gampang sekali ya. Baik, siapa yang belum paham? Jadi yang belum ngerti, belum ngerti bisa buka suaranya, tapi yang sudah ngerti nggak usah. Yang sudah ngerti tidak perlu membuka suara. Saya belum, Bu. Ya, nanti Mario nggak ngertinya di mana? Nah, ini mainan aja ini nggak Mario ngerti. ini. Jangan nyampe semua, Bu. Nanti kirim di chat aja, Bu. Saya nanti kerjain, Bu, di bukunya. Ini bukan tugas Mario ya, ini materi. Oh, oke, Baik, Bu. sekarang kita akan lanjutkan. Kita bisa menyebut lebih besar atau lebih banyak itu dengan simbol. Simbol itu artinya lambang ya. Kalau lebih besar atau lebih banyak, simbolnya adalah seperti yang Bu Silvi tampilkan ini. Ayo matikan dulu ini suaranya ini. Ya. Mario, matikan dulu suaranya Mario. Mario matikan. Mario matikan. Ya, kalau lebih besar atau lebih banyak, simbolnya seperti ini. Supaya nggak keliru, tinggal gampang aja kamu lihat. Kalau lebih besar atau lebih banyak, itu kayak huruf B yang dihilangin tongkatnya. Ya, kamu lihat di situ supaya nggak terbalik. Kalau lebih besar, itu seperti huruf B, tetapi dihilangkan tongkatnya. Kalau lebih kecil atau lebih sedikit, simbolnya adalah seperti huruf K tetapi dihilangkan tongkatnya. Nah, itu jadi cara mengingatnya begitu supaya kalian tidak terbalik. Sama banyak atau sama besar, simbolnya sama dengan. Jadi simbol atau lambang ini biasanya kita gunakan memang dalam matematika. Jadi kalau dalam matematika kita membandingkan benda, itu biasanya jarang mengatakan lebih besar atau lebih banyak, lebih kecil atau lebih sedikit, sama banyak atau sama besar. Karena akan sangat tidak hemat waktu menulisnya ya. Biasanya orang akan memakai simbol. Nah, simbol atau lambang ini akan mempermudah. Jadi kalau kamu kasih Bu Silvi tulisan yang ada simbolnya begini, buat kita yang sama-sama belajar langsung tahu, oh ini artinya lebih besar, oh ini artinya lebih kecil, oh ini artinya sama banyak. Tapi kalau simbolnya ini dikasihkan ke misalkan adikmu yang TK ya tentu nggak ngerti ya, karena kan belum tahu. Kecuali kamu tulis lebih besar, lebih banyak, nah itu bisa tahu. Jadi sekali lagi simbol ini hanya ada untuk pelajaran matematika. Jangan menulis ini di pelajaran yang lain. Nanti misalkan coba ini pelajaran PPKN seperti kelas 1 ya, adikmu belajar PPKN nih. Arka lebih tinggi daripada Yulia misalkan. Terus badannya lebih besar mana? Oh, lebih besar Arka. Terus kamu tulisnya bukan lebih besar Arka, tetapi tulisnya pakai simbol ini atau lambang ini. Nah, maka nanti gurunya adiknya bingung. Ini apa artinya gitu ya. Jadi ini simbol atau lambang ini hanya kita pakai dalam pelajaran matematika saja. Nah, kemudian coba kita lihat buku bupenanya. Halaman 29. Ya, coba lihat halaman 29. Ya, baik anak-anak, kita pelajarannya untuk hari ini sampai di sini. Nanti tugasnya itu ada 2. Nanti ini jangan dikerjakan dulu ya. Bu Silvi buatkan dulu di Google Classroom-nya soalnya supaya kalian bisa masukkan hasil dari pekerjaan kalian ke Google Classroom-nya. Jadi nanti tugasnya adalah mengerjakan ayo berlatih yang halaman 29. Jadi ini ditulis ulang di buku tulisnya ya, di buku tulis tematiknya, jangan di buku bupenanya. Sekali lagi, mohon maaf Ibu Silvi agak kurang suka ya kalau kalian isi di buku bupenanya, karena
Ibu pikir, ya kecuali kalau memang nggak punya adik ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan punya adik, ibu pikir kan sayang gitu ya. Kalau misalkan nanti ada adiknya harus beli buku baru gitu. Kan bisa dipakai lagi untuk adiknya. Jadi Ibu Silvi sebenarnya lebih senang kalau kalian tulis ulang di buku tulis. Jadi supaya bukunya tidak ada coretannya. Jadi bisa dipakai sama adik. Tetapi kalau saya nggak punya adik kok dan nggak akan punya adik. Nanti juga kalau punya adik mungkin bukunya baru. Biar aja saya mau tulis di buku pena, ya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi boleh tulis di buku penanya, dijauh di buku penanya, nanti minta mama fotoin, baru dikirim ke Google Classroom. Bisa juga ditulis ulang di buku tulisnya, ya bisa juga ditulis ulang di buku tulisnya. Tapi kalau Bu Silvi sebenarnya lebih senang tulis di buku ini ya, buku tulisnya, karena siapa tahu punya adik bisa dipakai lagi, begitu ya. Nah, nanti tugasnya ada 2. Yang pertama adalah Bu Pena halaman 29 ini, yang kedua nanti Bu taruh di Google Classroom ya. Yang kedua ini tugasnya adalah kalian hanya menuliskan secara berurutan lambang bilangannya dari 201 sampai dengan 300. Tadi kan kita sudah membaca ya. Kita tadi sudah membaca nama bilangannya. Nanti tulis lambang bilangannya 201 sampai 300. Gitu ya. Baik, sekarang silakan keluarkan agendanya, kita tulis agenda. Ya, silakan kita tulis agenda dulu ya. Agendanya cuma sedikit aja kok ya. Tulis di mana ya? Tulis di agendanya. Kok adanya tulis di mana ya? Tulis di agendanya. Sini Arka. Senin. Kok Senin salah? Jumat. Kok salah? Ibu ini salah tanggal. 24 Juli. Berapa Bu? Jumat 24 Juli. Seragam olahraga. Jumat 24 Juli 2020. Belum. Ini kenapa banyak sekali ya yang join? Ini jangan-jangan salah kelas ini. Sebentar ya. Ini kok Bu Silvi baca chattingannya, ini siapa ini yang nulis Bennett ya? Ini kenapa kok ngomongannya begini nih? Ini Bu Silvi baru buka. Kalian jadi nggak dengerin Bu Silvi belajar kah ini? Kok jadi chattingannya nggak jelas begini ya? Lain ini siapa ini yang chattingan ini? Akunnya Bennett ini, Giovanni. Nah itu sampai Giovanni bilang kasarnya, nah ayo. Ini ada banyak chattingan ini di sini. Ini berarti anak-anak nggak memperhatikan Bu Silvi nih. Ini Bennett sama siapa ini yang chattingan ini? Sama Giovanni. Berarti Bennett berdua aja ini. Apa namanya? Dari tadi chattingan sama Bennett sama Giovanni. Ya. Ini nggak boleh loh ya. Nggak boleh seperti ini lagi minggu depan ya, besok ya. Nggak ada chatting-chattingan terus ngomong-ngomong sembarangan. Kalau waktunya belajar, dengarkan. Ya, jadi kalau lain kali seperti ini, besok kalau seperti ini Bu Silvi keluarkan dari kelas. Besok Bu bejauh Kak. Jadi Bu Silvi tidak toleransi kalau yang seperti ini. Karena ini kata-katanya sudah kasar, nanti ini dibaca orang tua loh. Ya, nah, Clairin dengar dulu Bu Silvi ini ya. Ini Bu Silvi marah ini, dengar dulu. Karena ini nanti chattingannya dibaca orang tua nanti jadi masalah ini ya. Jadi tolong ya didengar baik-baik anak-anak. Anak-anak enggak boleh chatting-chattingan sembarangan. Jadi diperhatikan kalau waktunya dengarkan Bu Silvi, dengarkan, enggak usah tulis-tulis. Nanti berkelahi di situ gurunya enggak tahu karena gurunya fokus dengan mengajar.
Kamu chattingan-chattingan seenaknya sendiri. Ya. Jadi tolong semua diperhatikan, kita sudah sepakat di awal. Ya, kita sudah sepakat di awal bahwa kamu belajar harus tertib. Kalau waktunya Bu Silvi minta mute, dengarkan. Kalau memang nggak mau belajar, nggak ikut, nggak apa-apa. Ya kan tinggal bilang sama gurunya, Bu, saya nggak ikut Zoom ya, nanti saya nonton videonya aja. Nggak masalah. Ketimbang kamu ikut, terus habis gitu berkelahi di sini gitu. Karena ini kan, kamu harus tahu ya, anak-anak harus tahu bahwa di sini ada mama-mamanya semua teman-temanmu. Kalau kamu ngomong apa, mamanya juga baca loh. Ya, karena di sini orang tuanya semua mendampingi. Jadi tolong ya anak-anak diperhatikan. Jangan ngomong sembarang-sembarang, jangan chatting yang tidak penting. Ya, sekali lagi Bu Silvi minta tolong jangan chatting sembarangan. Nah, ini kepada orang tua yang mendampingi anak-anaknya dan baca, ini mohon maaf cuman sampai di sini aja ya. Jadi saya juga baru tahu, jadi saya sebagai wali kelas mohon maaf. Jadi tolong berhenti sampai di sini aja. Agendanya udah, Kak. Baik, kita lanjut tulis agendanya ya. Sudah, kita lanjut tulis agendanya. Besok kalau begini lagi Bu Silvi keluarkan ya. Baik, tadi Jumat 24 Juli 2020. Yang pertama adalah seragam olahraga. Yang kedua, adalah 7.30, pukul 7.30. Baru Sampai dengan pukul 9. ya, Bu. Nah, PJOK. 9 baru selesai. PJOK. Baru. Ya, jadi besok kita ngesumnya hanya PJOK saja. Nanti kemudian ada tugas matematika yang Ibu berikan setelah PJOK ya. Jadi besok itu ngesumnya hanya PJOK. Untuk tematiknya nanti Bu Silvi kasih tugas besok ya untuk matematikanya. Baik ya, anak-anak agendanya hanya itu saja. Bawa bukunya pasti buku PJOK ya. Siapkan buku PJOK ya. Sampai dengan berapa, Bu? Pukul 9.00. Dan video kah? Besok baju olahraga. Ya, agak tanggung ya. Oke, udah selesai. Halo. Baik, kita akan berdoa. Yay. Bu. Bu apa? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, sudah. Baik ya. Ini yang berdoa adalah Bu, buku apa? Bawa
Bawa buku PJOK. Siapin buku PJOK. Loh, kenapa Obi ini? Obi baru join? Loh, Obi sudah mau berdoa pula, Obi baru masuk. Yang berdoa berarti Erina ya. Erina yang berdoa. Aku udah kemarin. Erina, mana Erina ya? Ya, Erina pimpin doa ya. Semua tutup mata, lipat tangan. Erina yang keras suaranya. Silakan Erina. Kami sudah selesai belajar. Berkati. Kedengaran. Amin. Ya, baik ya. Suaranya anak kecil kan? Suaranya Erina nggak gitu kedengaran, tapi Ibu Silvi dengar ya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu, sampai ketemu besok ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 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 Punya papa tuh. Kami. Terima kasih papi. Dadah. Juga tuanya. Like. Bentar ya Bapak ya. Jumpa lagi di hari besok. Subscribe video. Besok Itu teman